Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya di pertemuan kesekian kalinya di mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Uslia. Pasti tetap semangat ya? Iya, harus tetap semangat. Oke, setelah beberapa pertemuan kemarin kita bertemu hanya via suara ya nak ya. Hari ini Uslia menampakkan diri. Barangkali kalian dulu pas di kelas 7 hanya bertemu dengan Okta. Untuk kelas 8 ini kalian sudah bertemu dengan Uslia gitu ya nak ya. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai teks iklan, pengertian iklan, kemudian contoh iklan beserta jargon-jargonnya seperti itu. Kemudian sudah belajar tentang slogan, poster. Untuk hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks iklan. Sudah siap anak-anak? Siapkan bukunya, mari kita belajar. Menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. Oke, yang pertama, pola-pola penyajian iklan. Jadi, iklan itu seperti apa sih cara penyajiannya? Nah, ini. Iklan itu bisa di media cetak. Biasanya contoh iklannya adalah pertama, iklan baris. Yang kedua, iklan kolom. Yang ketiga, iklan display. Iklan baris itu yang biasanya mungkin kalau kalian melihat di koran, itu yang biasanya iklannya itu kecil-kecil itu nak. Kecil-kecil, kemudian nanti berbentuk baris-baris. Biasanya satu lembar isinya iklan baris itu. Kemudian ada iklan kolom, bentuknya kolom. Kemudian iklan display. Biar lebih jelasnya akan Uslia beri contoh ya masing-masing, perhatikan. Contoh iklan baris. Nah, secara umum, ini pengertiannya dulu ya. Iklan baris adalah iklan singkat yang terdiri dari 3 hingga 6 baris dengan ukuran kolom hanya 3 kali 5 cm, kecil sekali ya. Jenis iklan baris sendiri sangat banyak, misalnya seperti iklan penawaran, penjualan, pencarian, dan lowongan kerja. Jadi misalnya dijual motor Yamaha Jupiter X 2007, warna hitam, murah, nego, bisa nego misalnya. Itu berarti masuk ke iklan baris. Cirinya ini nak. Yang pertama, iklan itu ditampilkan berwarna hitam putih. Ukuran kolomnya 3 kali 5 cm. Kemudian terdiri dari 3 hingga 6 baris, tapi biasanya 3. Isi iklannya singkat, langsung to the point ya. Jadi untuk menghemat agar efisien itu biasanya kata-katanya itu disingkat. Terdapat informasi alamat dan nomor HP pembuat iklan. Jadi untuk menghubungi misalnya dijual rumah, nanti hubungi nomor 085 dan seterusnya. Biaya pemasangannya dihitung per baris. Nah ini, jadi semakin banyak barisnya nanti maka biaya untuk iklan itu lebih banyak. Makanya dibuatnya singkat gitu ya nak ya. Contohnya seperti ini. Ini. Jadi bentuk kotak seperti ini. Terus apa? Di sini ada lagi ini. Contohnya kecil-kecil seperti ini. Nah, sedangkan iklan kolom, iklan yang pemasangannya berupa kolom-kolom, bentuknya kolom. Ya. Jadi biasanya ini nyempil di antara iklan baris ada, atau nyempil di antara teks-teks berita. Kemudian nanti ada kecil. Bentuknya seperti ini, nah hitam putih juga, tapi biasanya ada ilustrasinya. Seperti ini, Toyota termurah, New Avanza ready stock, free hadiah tanpa undian, DP murah dan angsuran ringan, proses cepat dan mudah, data bisa dibantu, kami berikan servis dan harga terbaik seperti ini. Ini contoh iklan kolom, jadi tergantung letaknya. Kemudian ada iklan display, iklan display itu berarti yang namanya display berarti memamerkan. Kalau di sini yang didisplay apa? Oh, mobil ternyata. Mobil laku. Evalia, Yezo, dan seterusnya ini. Jadi ini iklan, tapi misalnya tidak hanya mengiklankan satu. Biasanya yang diiklankan kalau ini mungkin apa ya? Tokonya menjual apa aja. Dia mendisplay mobil-mobilnya nih yang dia jual. Makanya masuknya ke iklan display. Gitu ya nak ya. Lanjut, pola penyajian iklan.
Iklan media elektronik ya, masih lanjut tadi. Kalau tadi media cetak, ini media elektronik. Iklan itu bisa disampaikan melalui radio. Kalau radio biasanya mengandalkan efek suara. Karena hanya mengandalkan efek suara, bisa jadi iklan itu dibuat di dalam studio. Tidak perlu orang yang mengiklankan itu menggunakan kostum atau pakaian sesuai apa yang diiklannya. Misalnya dia mengiklankan iklan obat batuk. Ceritanya orangnya lagi batuk di kantor. Belum tentu orang yang membuat iklan itu dia menggunakan pakaian seperti kantor, terus tempatnya di kantor, belum tentu. Bisa saja mereka cuma pakai kaos, yang penting mengandalkan suara, menunjukkan bahwa oh berarti ini benar-benar lagi settingnya itu di kantor, seperti itu. Karena apa? Karena tidak terlihat, hanya menggunakan efek suara. Yang kedua, iklan televisi. Nah, ini biasanya kita simak ya di televisi itu ketika kamu nonton film, menonton sinetron, atau menonton acara berita, biasanya ada iklannya, ada sponsornya. Mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Jadi iklan televisi ini jauh lebih menarik. Jadi ketika misalnya iklannya mie sedap, walah, ketika kalian lapar, kalian bisa merasa benar-benar ikut merasakan, waduh, kita enak banget ya makan mie sedap ya, seperti itu. Karena ada penggabungan efek suara, efek gambar, dan efek gerak. Jadi kalau iklan mie sedap itu benar-benar orang lagi makan mie, menikmati mie, dan seterusnya. Terus yang ketiga, iklan film. Nah, iklan film ini iklan yang terdapat dalam judul film. Kalau biasanya dimunculkan di YouTube atau di televisi itu biasanya dia dimunculkan sebelum film utama. Kita biasanya melihat trailer ya. Jadi kalau film yang berdurasi 2 jam dan seterusnya itu biasanya ada iklannya dulu. Nah, iklannya itu, trailernya itulah yang disebut iklan film. Nah, biar nggak boring, sekali-kali Ustia mau muterin ya salah satu contoh iklan film, trailer sebuah film. Mari kita simak bersama. Jadi kamu alumni ya? Tapi saya dengar kamu biasa ngurus jenazah. Berarti sudah paham betul peraturan yang sama ini. Nggak ada perubahan, hanya perlu dijalankan dengan lebih disiplin. Temenin aku mandi yuk. Sekalian abis itu kita sholat isya bareng. Ya tapi kamu imam ya. Kamu aja, aku jadi makmum. Jemaah maksudnya. Memang ada setan yang khusus mengganggu orang sholat. Allahu Akbar. Disebutkan sah. Allah. Ada sesuatu yang menghantui mereka selama ini. Nah, itu tadi ya nak ya. Itu tadi adalah salah satu contoh iklan film trailer di mana di situ ada cuplikan filmnya, kemudian sutradaranya siapa, produsernya siapa, tayangnya kapan. Nah, itu masuk jenis iklan. Jadi, agar orang itu tertarik untuk menontonnya, maka dibuatlah trailer ini.
Entah nanti isinya itu bagus atau tidak, yang penting trailernya itu bagus. Jadi itu bisa menarik seseorang. Karena tujuan iklan sekali lagi adalah untuk mengajak. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama, iklan pemberitahuan, berarti isinya memberikan informasi. Kemudian iklan layanan masyarakat, misalnya kalau kepolisian, iklan layanan masyarakatnya apa? Gunakan helm standar nasional Indonesia, seperti itu. Kemudian iklan penawaran, penawaran ini bisa barang, bisa jasa. Iklan-iklan di televisi itu berarti masuknya iklan penawaran. Struktur teks iklan. Nah, kalau kemarin kita sudah di bab 1 ya, struktur berita, sekarang struktur teks iklan. Iklan itu juga punya struktur loh. Yang pertama, memuat pengenalan produk. Jadi di dalam iklan itu pasti ada pengenalan produknya apa. Misalnya mau mengiklankan Sunlight. Nah, berarti produknya Sunlight itu. Memuat judul barang atau jasa yang diiklankan. Kemudian pernyataan, ini maksudnya pernyataan ya. Pernyataan persuasif. Persuasif itu ajakannya. Ya, memuat kata-kata yang mengandung ajakan. Jadi ada nama produknya, kemudian ada kata-kata yang mengandung ajakan. Itu adalah struktur teks iklan. 2 hal itu yang penting. Mengenalkan produk, nama produknya, dan ajakan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks iklan. Yang pertama, terdapat pernyataan imperatif. Imperatif itu suruhan. Suruhannya bisa berwujud apa, Us? Ini, ada ajakan, permintaan, dorongan, atau larangan. Jadi, imperatif ini kan, tadi apa Us bilang? Perintah ya. Perintah yang berwujud ajakan. Berarti menggunakan kata ayo, segera gunakan, atau apa. Segera beli, segera dapatkan. Permintaan, bisa larangan. Jangan, ini juga termasuk di slogan sama poster ya. Jangan buang sampah sembarangan. Hentikan penebangan hutan secara liar, dan seterusnya. Kemudian bahasa yang digunakan sederhana tapi mudah dipahami. Tentu ya, jadi di dalam iklan, slogan, dan poster itu biasanya bahasanya sederhana, terutama di iklan. Biasanya menggunakan bahasa sehari-hari yang biasa kita dengar, berarti bahasa populer ya, bukan bahasa baku standar. Untuk apa gunanya? Agar mudah dipahami. Ketika seseorang itu mudah memahami bahasa, maka akan lebih cepat pula orang itu tanggap akan iklan itu. Kemudian, nah ini, khusus iklan baris mengutamakan keefisienan kata seperti yang sudah katakan tadi ya. Jadi agar lebih efisien, bukan efektif ya, efisien. Jadi biar biaya juga tidak mahal, biasanya iklan baris itu disusun dengan menggunakan singkatan kata. Nanti di pertemuan selanjutnya akan saya bahas tentang ini. Nah, selanjutnya ini, unsur-unsur pembentuk iklan. Yang pertama, sumber. Jadi iklan itu harus ada sumbernya. Kemudian pesan yang ingin disampaikan apa? Itu jadi unsur pembentuk iklan. Media, melalui media apa disampaikan? Kemudian penerima itu wajib ya, kita bikin iklan tapi kok nggak ada yang menyimak, nggak ada masyarakat yang memperhatikan, berarti itu tidak bisa disebut iklan. Kemudian efeknya apa? Iklan itu dibuat untuk apa sih? Oh, agar seseorang atau masyarakat itu membeli produk atau menggunakan jasa tertentu. Atau misalnya kalau misalnya itu bukan iklan, itu poster atau slogan, agar seseorang itu melaksanakan sesuai dengan slogan atau poster yang ditampilkan. Nah, itu maksudnya efek ya. Kemudian umpan balik. Umpan balik itu berarti apa? Setelah melihat iklan, setelah menyaksikan slogan poster, harapannya apa? Oh, masyarakat kemudian membeli produknya itu, menikmati makanan itu. Oh, kemudian masyarakat setelah melihat poster tentang lingkungan hidup, mereka berbondong-bondong untuk menanam tanaman, menanam pohon. Misalnya
satu rumah satu pohon, itu namanya umpan balik. Sekarang kita ke langkah penulisan iklan, karena kita sudah belajar tentang struktur, kaidah kebahasaan, maka terus kemudian kita ke langkah penulisan iklannya. Seperti apa? Nah, ini. Yang harus ada dalam penulisan iklan itu yang penting adalah yang pertama, membuat pernyataan yang menarik. Menariknya itu apa? Yaitu berfokus pada masalah yang akan dihadapi masyarakat. Jadi kalau kalian membuat iklan itu tentukan. Misalnya membuat iklan obat pelangsing misalnya. Oh, berarti fokusnya ke itu, bahwa permasalahan orang zaman sekarang itu adalah tentang berat badan yang terus bertambah misalnya. Yang kedua, menawarkan solusi. Setelah kalian mengidentifikasi masalah yang dihadapi masyarakat, kalian tawarkanlah itu, misalnya silakan coba minum slimming tea. Misalnya slimming tea mampu. Nah, slimming tea mampu membuat badan Anda menjadi kurus dalam waktu 1 minggu misalnya. Itu berarti sudah menawarkan solusi. Memberikan bukti. Buktinya apa? Misalnya sudah dipercaya puluhan tahun mampu membuat badan yang gemuk menjadi kurus misalnya. Kemudian menunjukkan harganya murah, hanya 50.000. Segera dapatkan di toko-toko terdekat, misalnya seperti itu. Nah, ini Usli akan memberikan contoh yang memuat seperti ini. Jadi iklan itu akan dikatakan baik ketika memuat 4 unsur ini ya nak ya. Memuat pernyataan yang menarik, isinya masalahnya apa, solusinya apa, kemudian berikan bukti, baru nanti tunjukkan harga. Jadi 4-4-nya harus muncul. Misalnya nih, capek setelah seharian bekerja, badan terasa pegal dan sakit. Itu tandanya gejala masuk angin. Segera cegah dengan minum herbal tolak sakit. Herbal tolak sakit dipercaya puluhan tahun mampu mencegah dan mengobati masuk angin. Diperkaya dengan rimpang-rimpangan yang dikenal berkhasiat menyembuhkan capek dan pegal. Ayo, sedia herbal tolak sakit. Herbal yang mampu hilangkan sakit. Murah loh, hanya Rp2.000 per sachet. Nah, di sini sudah memuat ke 4-4-nya tadi. Kalau nggak percaya kita lihat. Capek setelah seharian bekerja. Nah, ini berarti masalah. Iklan ini memunculkan masalah yang dihadapi masyarakat itu apa? Oh, sering capek setelah bekerja. Badannya pegel, sakit semuanya. Terus dia sebutkan, itu berarti gejala ini. Nah, ini. Dia menyebutkan permasalahan. Setelah menyebutkan permasalahan, dia memberikan solusi. Solusinya apa? Ini. Segera cegah dengan minum herbal tolak sakit. Nah, ini solusi. Herbal tolak sakit dipercaya. Nah, ini memberikan bukti. Ini buktinya. Dipercaya puluhan tahun, memberikan bukti. Kemudian, yang terakhir menawarkan harga. Kita bisa analisis ya, biar lebih jelas lagi nih. Capek setelah seharian bekerja. Nah, ini masuk ke masalah yang dihadapi masyarakat. Kemudian, segera cegah dengan minum herbal tolak sakit. Itu masuknya ke menawarkan solusi. Yang terakhir, belum terakhir ya. Ketiga, herbal tolak sakit dipercaya puluhan tahun mampu mencegah. Ini buktinya. Sudah terbukti mampu mencegah dan mengobati masuk angin selama puluhan tahun, memberikan bukti. Kemudian menawarkan harga, menunjukkan harga murah loh, hanya Rp2.000 per sachet. Nah, jadi iklan itu ketika sudah memuat ini, masalah yang dihadapi apa, solusinya seperti apa, buktinya apa, menunjukkan harga, berarti ini sudah termasuk iklan yang lengkap. Usli harapkan nanti kalian bisa mengerjakan seperti ini ya nak ya. Ini misalnya tadi kalau Usli contohkan herbal penurun berat badan ya, misalnya banyak makan dan berat badanmu terus naik misalnya. Segera minum slimming tea. Slimming tea dipercaya belasan tahun mampu menurunkan berat badan misalnya. Murah, hanya 50.000 dapat 20 kapsul misalnya. Berarti itu sudah memuat keempat-empatnya ini. Mudah bukan? Selesai. Oke, baik. Kita tadi sudah menyimak ya materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan, teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian bagaimana cara menulis iklan yang baik.
Uslia harapkan setelah pembelajaran hari ini kalian bisa mempraktekannya, bisa membuat iklan dengan baik. Siapa tahu nanti ketika kalian dewasa kalian bisa membuat iklan yang ciamik banget untuk ditampilkan di televisi. Cukup sekian dari Uslia. Uslia akhiri, nanti penugasannya silakan dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Uslia akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.